Saya Dul Aziz, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Jawa Tengah, dan Muhammad Rashid Ridho, guru kelas 6 SD Negeri 02 Langkap, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Mari saksikan. Selamat pagi Pak Rashid, terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-observasi ini. Dan sebelum kita mulai observasi ya, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Pak Rashid ya, terutama Pak Rashid nanti bisa menjelaskan kepada saya tujuan pembelajaran yang nanti ingin diterapkan di kelas. Monggo Pak Rashid. Selamat pagi, terima kasih. Sebelum awal pembelajaran, untuk tujuan pembelajaran saya hari ini adalah memahami tentang fotosintesis dan mengidentifikasi beberapa tanaman yang berguna perannya dalam ekosistem. Fotosintesis dan ekosistem ya Pak Rashid ya. Itu tujuannya. Baik sekali Pak Rashid, dan sekarang mari kita bahas area pengembangan yang Pak Rashid capai ya, dalam sesi ini, dan kira-kira apa saja area pengembangan yang ingin Pak Rashid fokuskan. Untuk area pengembangan itu saya ingin memfokuskan di dalam kelompok untuk meningkatkan kolaborasi visual dalam diskusi. Terus Ya, saya juga ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan pendekatan itu Pak, pembelajaran proyek. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Ya, bagus sekali Pak Rashid. Sekarang tentang strategi yang nanti ya akan dipersiapkan oleh Pak Rashid. Kira-kira bisa dijelaskan strategi apa yang akan Pak Rashid gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pengembangan ini. Yang pertama itu saya menggunakan diskusi Ya. untuk menerangkan fotosintesis. Dan juga setelah diskusi saya melakukan diskusi kelompok menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan proses fotosintesis itu. Terus setelah diskusi kelompok itu dalam beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok itu. Yang keempat berarti saya menggunakan beberapa media yang termasuk media dalam audiovisual gitu Pak. Jadi nanti medianya menggunakan media visual ya, dan nanti di kelas berarti Pak Rashid untuk kelompok kecil ya, untuk berdiskusi mengenai eksperimen fotosintesis dan tanaman ya. Ini strategi yang bagus sekali Pak Rashid. Yang Pak Rashid rencanakan ini strategi yang sangat komprehensif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Rashid kembangkan. Nah, apakah ada hal lain yang perlu didiskusikan atau ada dukungan tambahan kira-kira dari Pak Rashid yang dibutuhkan dari saya sebelum Pak Rashid melaksanakan observasi di kelas? Sebelumnya saya sejauh ini sudah menyiapkannya dengan matang. Untuk tambahan mungkin dari saya sudah ada. Kalau dari Bapak suka ada tambahan yang saya terima, mudah-mudahan dari mungkin bukan tambahan dari saya. Sebenarnya saya sudah menerima manfaat dari Bapak. Ya, terima kasih Pak Rashid ya. Sedikit
saya berikan umpan balik untuk mendukung dan membantu Anda dalam proses pengembangan ini. Tapi nanti setelah kegiatan observasi ini berlangsung seperti itu, semoga nanti sesi ini ya, bisa berjalan dengan baik, dan saya sangat terima kasih Pak Rosid sudah bisa bercerita dengan saya seperti itu ya. Jadi nanti biar kegiatan Pak Rosid. Terima kasih Pak. Ya. Saya melanjutkan ke kelas dulu. Oh, siap. Fotosintesis. Siapa yang tahu fotosintesis? Apa? Di kelas ini apa fotosintesis? Cahaya matahari. Terus apa nih? Apa lagi? Apa? Nah, zat alam. Nah, tumbuhan seperti manusia memerlukan apa? Air. Terus apa lagi? Makanan. Nah, ini fotosintesis itu cara tumbuhan memperoleh apa? Makanan. Cara tumbuhan memperoleh makanan. Sekarang saya putarkan video proses di fotosintesis. Perhatikan ya. Sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari 7.000 pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, atau pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau ada video tentang proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan makan. Bagaimana cara tumbuhan memulai makanan? Kita lihat videonya. Nah, mantap makanya sendiri. Sekarang kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya itu sendiri. Silakan kalian gambarkan di kertas yang Pak Guru berikan, yang menggambar bagaimana cara tanaman itu memulai makanannya. Tadi dari apa? Dari cahaya matahari, terus apa lagi? Silakan gambarkan. Gak apa-apa, gambarnya sudah. Kenapa? Ya, gambar.
Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 3, kelompoknya Mas Lutfi. Silakan maju. Ayo semua. Kelompoknya untuk mengamalkan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku perkenalkan kelompok saya dulu. Ini ada buku, ini janji, ini dan kakak akan mempresentasikan tentang gambar ini. Ini adalah pohon, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Pohon kan fotosintesis. Pohon jika ingin fotosintesis dia butuhkan air, tapi dia tidak bisa mencakup air. Jadi dia butuh energi dari matahari. Pohon itu mengeluarkan oksigen dan minyak karbon dioksida yang seperti lava putih dan karbon dioksida. Pohon akan memasak karbon dioksida yang ada lalu dan air dan juga cahaya matahari dan akan berfotosintesis. Maaf kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosid. Selamat siang, Pak Aziz. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Rosid ya atas kasih yang sangat tepat ini. Saya tadi sudah mengobservasi Pak Rosid, sudah melihat dan saya lihat diskusi sesuatu aktif dan dalam eksperimen dan juga dalam diskusi kelompok. Nah, Pak Rosid di sini nanti saya akan balik dengan observasi yang yang sudah dilaksanakan tadi dalam kegiatan dan saya sangat apresiasi usaha Pak Rosid dalam menggunakan visual telah mulai pada saat pra-observasi sudah disampaikan dan itu memang membantu ya, menjelaskan konsep sudah jelas, kemudian ada hal-hal yang sekiranya saya melihat beberapa kelompok masih mengalami kesulitan. Nah, dari eksperimen yang tadi Pak Rosid laksanakan seperti itu. Terima kasih, Pak. Umpan baliknya yang menurut saya tadi kan pas diskusi kelompok itu saya kira saya kurang dalam diskusi itu saya kurang memberikan arahan yang kurang keras untuk anak-anak. Sebenarnya seperti itu, Pak. Ya, Berikan kesulitan. ya, itu ya Pak Rosid ya. Saya pertimbangan dengan informasi yang lebih rinci dan memastikan alat-alatnya yang cukup sudah kemudian akan nanti bisa membantu siswa dalam pengembangan dan eksperimen. Seperti yang tadi Pak Rosid sampaikan, dengan ada hal apa namanya berbagai petunjuk dan menyiapkan alat perangkat yang terbaik ya memang bagus. Selain itu juga Pak Rosid membantu keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok positif ya, karena di situ Pak Rosid bisa memberikan peran aktif kepada setiap siswa. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas saran praktekannya. Mungkin untuk pengerjaan ke depan saya akan laksanakan dari perbaikan yang Bapak sampaikan itu nanti akan saya tutup. Ya, ya. Terima kasih atas komitmen Pak Rosid dan saya yakin ya dengan perbaikan yang akan Pak Rosid laksanakan itu sukses juga bisa sukses lah. Terima kasih, Pak, atas arahan dari Bapak. Semoga saya kalau belajar dulu lebih lagi.
Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.